Joey Palupesi, pemain keturunan yang terpincut bela timnas Indonesia gara-gara Shenny Patinama. Rafael Struijk susul Shenny Patinama untuk memperkuat timnas Indonesia. Kode muncul Delano van der Heyden segera dinaturalisasi untuk perkuat timnas Indonesia U20. Asnawi Mangkualam akhirnya resmi bergabung dengan Jeonnam Dragon. Halo football lovers penggemar timnas Indonesia. Kali ini kami dari Garuda Nusantara, update berita timnas Indonesia, akan memberikan update kabar terbaru dari timnas Indonesia. Joey Palupesi, pemain keturunan yang kepincut bela timnas Indonesia gara-gara Shenny Patinama, di mana Shenny Patinama resmi menjadi WNI setelah mengambil sumpahnya pada hari Selasa kemarin. Resminya Shenny Patinama menjadi warga negara Indonesia rupanya membuat Joey Palupesi terpincut untuk mengikuti jejaknya. Sintayong pun hingga kini masih membidik pemain-pemain keturunan untuk membela timnas Indonesia. Joey Martin Palupesi merupakan pemain kelahiran Almelo, Belanda 15 Mei 1993. Pemain yang berposisi sebagai gelandang dan bek ini diketahui memiliki darah keturunan Indonesia, tepatnya Maluku. Pemain keturunan 29 tahun ini mengawali karirnya di dunia sepak bola melalui SFFN Academy sebelum pada 2014 pindah ke tim Akademi FC20. Selama berseragam FC20, Palupesi telah menjajal tim FC20 dari berbagai level umur, mulai dari U17, U19 hingga U21. Joey Palupesi cukup lama di FC20 Junior hingga akhirnya mendapatkan promosi terjun ke tim senior FC20 pada tahun 2013 yang lalu. Sayangnya kontraknya tak berlangsung lama dan hal itu membuatnya hijrah ke Heracles Almelo pada tahun 2014. 4 musim bersama Heracles Almelo, Joey Palupesi berhasil mengantongi 5 gol dan 6 assist dalam 119 pertandingan. Tak puas merumput di Belanda, Palupesi memutuskan untuk merantau ke Inggris dengan memperkuat Sheffield Wednesday di divisi Championship pada tahun 2017. Selama di klub tersebut, Palupesi tampil sebanyak 119 kali dan hanya menorehkan 1 gol serta 3 assist saja. Kontraknya bersama Sheffield Wednesday tidak diperpanjang, sehingga Palupesi akhirnya hijrah ke Liga Turki untuk memperkuat Krispor. Namun ia hanya bermain sebanyak 22 kali, karena pada Juli 2022 ia memutuskan untuk pulang kampung ke Belanda. Sebaliknya ke Belanda, Joey Palupesi bergabung bersama FC Groningen dengan status bebas transfer. Menariknya, belum lama bergabung dengan klub yang bermain di Liga Belanda, Palupesi didapuk menjadi ban kapten oleh klubnya. Calon pemain keturunan timnas Indonesia, Rafael Struijk, akan segera menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia. Pemuda 19 tahun itu sudah tiba di Jakarta sejak pekan lalu, di mana Rafael datang bersama ibunya untuk memulai proses naturalisasi. Begitu tiba di Indonesia, Rafael langsung menemui Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan di kantor PSSI. Memang di sini penuh dengan kekeluargaan, dan itu yang saya lakukan kepada para pemain timnas lainnya, baik yang WNI maupun yang keturunan. Setelah melalui proses naturalisasi baik kepada para pemain maupun kepada keluarganya menjadi satu dalam keluarga besar Indonesia, ucap Ketua Umum PSSI. Utusan PSSI untuk program naturalisasi Hamdan Hamedan mengatakan 3 pemain yang diproyeksikan memperkuat timnas Indonesia U20 yakni Justin Hubner, Ivan Gender, dan Rafael siap beralih berkewarganegaraan. Berkat jaminan dari Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan, meyakinkan orang tua pemain itu bahwa dirinya akan memperlakukan anak-anak mereka seperti anak sendiri. Ketua Umum memastikan keamanan, keselamatan, kebahagiaan, dan kesuksesan ketika pemain tersebut, ujar Hamdan. Mendengar pernyataan Ketua Umum PSSI yang disampaikan saat pertemuan langsung di Jakarta, Hamdan menyebut orang tua mereka langsung merasa nyaman atas usulan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali. Hamdan menyatakan bahwa kewarganegaraan ketiga pemain tersebut akan jadi satu, sehingga nantinya naturalisasi tersebut hanya perlu dilewati 1 kali sidang di DPR RI. Hal tersebut diharapkan bisa mengefektifkan proses naturalisasi agar ketiga pemain tersebut bisa memperkuat timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2023 yang digelar pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023 mendatang. Sosok yang dipercaya PSSI dalam mengurus proses naturalisasi pemain keturunan Hamdan Hamedan mengunggah foto pemain asal Belanda, Delano van der Heyden. Pemain yang satu ini merupakan salah satu pesepak bola yang memiliki darah keturunan Indonesia. Dalam foto yang diunggah, Delano van der Heyden yang memperkuat tim Feyenoord Rotterdam U21 sedang berduel dengan salah satu pemain Manchester United U21 dalam ajang Liga Primer Internasional 2022-2023. Mentas di Aon Training Complex, Carrington, Manchester, Delano van der Heyden masuk menggantikan Nesto Groen di menit 62. Namun Delano van der Heyden gagal membawa Feyenoord U21 meraih kemenangan di laga tersebut. Sebab MU U21 sedikit lebih tangguh karena menang 2-1 atas Feyenoord Rotterdam U21.
Seperti yang sudah diungkapkan di atas, Hamdan Hamidan pun mengunggah momen Delano van der Heyden kala tampil di laga tersebut. Dibubuhi emotion api, Hamdan mengunggah momen kala Delano van der Heyden berduel dengan salah seorang pemain MU U21 melalui Instastory-nya. Spekulasi pun menyeruak di kalangan pencinta sepak bola Indonesia, di mana Delano van der Heyden pun santer digosipkan disebut sebagai calon pemain naturalisasi timnas Indonesia U20 berikutnya. Delano van der Heyden merupakan gelandang serang yang mewarisi darah Maluki dari sang ibu. Di Feyenoord Rotterdam U21, pemain kelahiran 29 September 2004 ini juga sering dipasang sebagai false nine di lini depan saat berperan di posisi gelandang serang. Di usianya yang masih menginjak 18 tahun, Delano van der Heyden pernah didaftarkan di skuad utama Feyenoord Rotterdam untuk tampil di Liga Konferensi Eropa 2021-2022. Namun, Delano van der Heyden gagal tampil di kompetisi antar klub Eropa kasta tertinggi tersebut. Musim ini penampilan van der Heyden cukup moncer bersama Feyenoord Rotterdam U18 dengan mencetak 12 gol dan 5 assist dari 11 penampilan di Liga Belanda U18. PSSI sendiri sudah memastikan 3 nama untuk dinaturalisasi untuk diproyeksi tampil memperkuat timnas Indonesia U20, di mana kehadiran nama-nama di atas bertujuan agar timnas Indonesia U20 lebih siap tampil di Piala Dunia U20 mendatang. Sebab PSSI menargetkan Sintayong membawa timnas Indonesia U20 minimal menembus perempat final Piala Dunia U20 2023. Asnawi Mangku Alam Bahar resmi bergabung dengan klub K-League 2 Jeonnam Dragons. Asnawi bertekad untuk membantu klub barunya tersebut promosi ke K-League 1 pada musim 2022 nanti. Asnawi Mangku Alam bermain di Korea Selatan sejak 2021 yang lalu. Ketika itu Asnawi mengambil langkah penting dengan meninggalkan posisi yang nyaman bersama PSM Makassar untuk menjajal petualangan baru di Ansan Greener. Pemain timnas Indonesia itu membela Ansar Greener selama 2 musim. Pada musim pertama, Asnawi harus berjuang untuk mendapat tempat di tim utama sementara. Pada musim kedua, progres Asnawi terbilang sangat bagus. Setelah 2 musim membela Ansan Greener, Asnawi bakal menjalani tantangan baru bersama Jeonnam Dragons pada musim 2023. Asnawi Mangku Alam mengaku punya beberapa alasan mengapa menyatukan pilihan pada Jeonnam Dragons. Menurutnya, Jeonnam Dragons adalah klub yang punya peluang untuk promosi pada musim berikutnya. Saya dalam kondisi sangat baik saat ini. Saya sangat senang bergabung dengan Jeonnam yang memiliki kemungkinan promosi, kata Asnawi. Saya senang bergabung dengan Jeonnam, klub dengan sejarah mendalam di sepak bola Korea, dan saya akan melakukan yang terbaik untuk menunjukkan citra yang baik, ujar Asnawi. Pada musim 2022 yang lalu, Jeonnam Dragons berada di dasar klasemen K-League 2. Namun karena tidak ada degradasi, Jeonnam Dragons tidak akan turun kasta. Pelatih Jeonnam Dragons, Lee Chuan-kwan, menyebut beberapa alasan yang membuatnya tertarik pada asuhan Asnawi Mangku Alam. Lee memberikan pujian kepada pemain 23 tahun tersebut. Ia melihat sendiri kualitas saat Asnawi berhadapan dengan Jeonnam Dragons di musim lalu. Tahun lalu ketika mereka Ansan melawan kami, saya pikir dia adalah pemain yang hebat, ujar dia kepada Base 11. Dia punya kekuatan, kreativitas, dan kemampuan yang sangat baik, mentalnya juga sangat bagus, ujar sang pelatih tersebut. Well, update informasi ini saja yang bisa kami informasikan. Bagi kalian penggemar timnas Garuda, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Salam sepak bola nasional. See you.